pemirsa Mom Story di rumah, ketemu lagi nih kita. Seperti biasa kita mau bahas tema-tema yang lagi heboh banget tentang anak-anak kita. Nah, seperti sehari ini nih kita mau bahas satu tema yang lagi heboh juga nih untuk Moms di rumah. Temanya tentang kamu lagi lihat apa sih? Heboh banget. Ini loh, kamu lihat. Ini aku lagi lihat-lihat browsing tentang vaksin palsu. Agak-agak ngeri deh ya, karena anakku tuh baru 3 hari lalu habis vaksin juga. Jadi lumayan deh info dari sini Kita agak-agak. jadi takut ya. Iya pasti dong gitu. Nah, makanya pemirsa hari ini kita mau bahas tentang vaksin palsu. Nah, tapi katanya nih ya, sebetulnya dengar-dengar nggak cuman anak juga loh yang divaksin. Masa? Tapi kita-kitanya juga divaksin. Kamu dulu mau nikah divaksin nggak? Kayaknya enggak deh ya. Nggak divaksin? Soalnya memang nggak ada info atau gimana, atau mungkin saya nggak tahu deh ya. Nah, kebetulan nih, hari ini aku mau ketemu sama teman aku. Dia itu dokter anak, namanya Dokter Hermawan. Oh boleh banget tuh ya, kita tanya-tanya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak deh sama Dokter Hermawan. Oke. Yuk, kita stop dulu nih, Oke, daripada oke. kamu tambah cemas. Oke. Kan ngeliatin itu. Dear Moms, senang ya melihat si kecil tumbuh sehat? Bagaimana caranya agar si kecil sehat? Yap, selain menjaga kesehatan, jangan lupa imunisasi rutin untuk si kecil. Namun, akhir-akhir ini dunia kesehatan digegerkan oleh adanya vaksin palsu, yang tentu saja meresahkan para moms. Ngomong-ngomong soal vaksin nih Moms, apakah di Indonesia saja ada imunisasi? Ternyata tidak, di Jepang pun ada imunisasi loh. Moms, di Jepang ada 2 jenis imunisasi, yaitu imunisasi wajib dan pilihan. Untuk imunisasi wajib, kita tidak membayar, sedangkan imunisasi pilihan, kita mesti membayar. Imunisasi wajib juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu imunisasi yang dilakukan secara bersama-sama di kantor kecamatan dan imunisasi yang dilakukan di klinik yang ditunjuk oleh kantor kecamatan. Untuk anak di bawah 1 tahun, BCG dan polio termasuk imunisasi yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan imunisasi PCV, HIB, dan DPT dilakukan di klinik yang direkomendasikan oleh kantor kecamatan. Imunisasi BCG dilakukan saat anak berumur 4 bulan, sedangkan untuk imunisasi polio untuk wilayah Inage, Chiba dilakukan setiap bulan Maret dan Juli. Untuk imunisasi yang dilakukan secara bersama-sama, kurang lebih sebulan sebelum jadwal imunisasi, kita akan mendapatkan undangan dari kantor kecamatan tentang jadwal pelaksanaan imunisasi. Untuk imunisasi yang dilakukan di klinik, kita mesti menelpon dahulu dan membuat janji kapan kita akan datang untuk melakukan imunisasi. Berdasarkan pengalaman, imunisasi di Jepang bisa dilakukan secara simultan, atau beberapa imunisasi dilakukan dalam 1 kali kedatangan di klinik khusus anak. Imunisasi simultan ini harus dilakukan oleh dokter spesialis anak. Dina, ini dia Dokter Hermawan. Oke. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Halo dok. Ya, mari silakan duduk. Iya nih, pengen ketemu sama dokter, pengen Iya. bahas itu loh yang lagi heboh tentang Oh iya. vaksin palsu. Yang pasti kan moms di rumah juga pada ketakutan, kita juga ketakutan ya. Iya banget. Emang gimana sih bedainnya dok, yang asli yang palsu? Iya. Terus terang aja ya, untuk vaksin palsu dan vaksin asli itu sangat sulit dibedakan. Untuk kepastiannya itu kita harus cek uji laboratorium. Tetapi mungkin kita perlu waspada ya. Apabila vaksin yang akan kita berikan itu, pertama, tulisan printnya itu nggak begitu jelas. Kedua, batch numbernya dan nomor-nomor khususnya itu kadang-kadang nggak kebaca. Oke. Yang ketiga, kemasannya itu nggak begitu rapi. Dan juga botolnya kadang-kadang nggak begitu bersih karena proses daur ulang. Oke. Gitu. Nah tadi apa tuh Dina yang mau kamu tanya? Mungkin ini ya dok ya, terbuat dari apa sih vaksin Oh, oke. palsu, begitupun dengan yang asli gitu, perbedaannya apa gitu. Ya, vaksin asli dulu saya akan bahas. Vaksin asli itu terbuat dari virus atau bakteri yang dilemahkan. Kemudian kita masuk ke dalam kemasan dan kita akan suntikan. Memang ada beberapa jenis vaksin, ada 4. Oke. Yaitu vaksin hidup yang dilemahkan,
Seperti apa? Vaksin BCG untuk TBC, Oh, ya. vaksin campak, Ya. itu vaksin hidup. Kemudian ada vaksin yang non aktif, misalnya dari sel-selnya saja atau dari seluruh sel. Seperti vaksin apa? Difteri, hemophilus influenza. Yang ketiga itu ada dari toksin, misalnya Oke. dari racun yang dilemahkan. Ngeri juga ya. Tapi jangan khawatir, itu bukan Oke, racun oke, yang oke. menyebabkan pemberian racun, enggak. Oke. Jadi untuk merangsang pembentukan imun sistem. Oh. Jadi itu kecil sekali, yang sangat-sangat kecil sehingga nggak akan menyebabkan sesuatu yang harmful, yang Yang sampai berbahaya. fatal banget nggak ya, berarti ya? Enggak. Oke. Seperti apa itu? Tetanus, toksoid, oke. itu. Dan yang terakhir dari rekombinan. Apa tuh, Itu rekayasa genetik. Seperti hepatitis rekombinan. Biasanya hepatitis B, ya. Tapi itu memang sebetulnya manfaatnya apa dan apakah betul-betul wajib nih, harus banget nih anak-anak kita divaksin? Ya, prinsip kedokteran itu adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Imunisasi itu tujuannya untuk mencegah terkenanya penyakit, ya. Kalau saya sebagai pribadi dan memang seluruh dokter anak Indonesia menganjurkan seluruh vaksin wajib diberikan. Memang pada saat ini Indonesia masih memberikan hanya 6 vaksin, yaitu BCG, hepatitis B, polio, DPT, udah 3 ya, sama campak. Selebihnya masih belum, tapi kemungkinan besar tahun-tahun yang mendatang akan di-cover juga, sehingga diharapkan seluruh vaksin imunisasi wajib diberikan untuk anak Indonesia. Kenapa? Anak Indonesia mempunyai hak untuk tidak terkena penyakit. Jadi lebih baik semua diberikan. Minum obat. Minum obat. Suntik. Minum obat. Minum obat. Nggak disuntik. Udah. Belum. Udah. Belum. Sudah. Nggak pernah. Sakit. Sakit. Enggak. Jadi vaksin palsu itu, ya, saya sebutkan dulu lah bahannya dari mana. Biasanya dari infus, seperti garam-garaman yang kita sebut natrium klorida NaCl, yang dicampur dengan sejenis beberapa antibiotik. Yang paling sering itu golongan gentamisin, obat suntik, dan dicampur dengan vaksin yang nggak sesuai. Misalnya hepatitis B, kemasannya isinya cuma tetanus, terus DPT hanya isinya cuma pertusis, jadi nggak sesuai. Dan memang mereka memalsukan itu bukan hanya satu jenis, berbagai macam jenis. Hampir semua mungkin, Dok. Hampir semua. Kalau bahan-bahan yang Begitu. seperti tadi disebutin itu kena ke anak kita, dampaknya apa, Dok? Ya, NaCl atau cairan infus itu ya biasa kita berikan ya untuk pasien-pasien yang lagi dirawat. Sebenarnya nggak ada efek. Antibiotik, gentamisin, kalau dosis yang tinggi ataupun pemakaian yang lama dapat merusak ginjal. Tapi kan itu suntik 1 kali doang dan juga cuma sedikit saja. Dan ya bahan-bahannya yang nggak sesuai dengan apa yang kita suntikan, jadi nggak ada terbentuk kekebalan. Sebenarnya nggak ada efek yang sangat berbahaya vaksin palsu itu. Cuman kalau misalnya nggak bersih, misalnya terkontaminasi dengan kuman, bisa menyebabkan infeksi lokal, misalnya bengkak, ataupun masuk ke pembuluh darah, ya bisa menyebabkan demam yang sangat tinggi, infeksi masuk ke dalam darah. Itu Berarti itu kalau itu efek ke anak. Kalau efek ke mamsnya, kita mengeluarkan biaya nih. Betul itu, biaya percuma, nggak sesuai. Tapi apa kan yang kita juga double dapatkan. cost ya tepatnya. Iya, Betul. dan tapi kan juga ada bedanya nih, ada vaksin yang mahal, ada vaksin yang murah. Katanya kalau mahal itu nanti bayi kita jadi nggak demam, Ya. nah kan? Itu Tapi memang seperti itu ya, Dok? Ya memang betul. Jadi memang ada beberapa vaksin yang relatif mahal, ya. Oke. Jadi saya boleh kasih contoh. Misalnya difteri, DPT, difteri, pertusis dan tetanus yang buatan dari Indonesia itu ya hampir menyebabkan demam. Tapi nggak sampai 39 ke atas atau apa, dan itu pun hanya 1-2 hari. Kenapa bisa menyebabkan demam?
Karena dari pertusisnya itu seluruh sel, bukan sebagian sel. Kalau kita masukkan seluruh sel, kadang-kadang reaksinya yang berlebihan menyebabkan demam. Jadi demam. Ya, yang kadang-kadang yang dari impor, yang bukan dari Indonesia, itu bagian komponen selnya saja yang kita sebut DPAT atau kita singkatan difteri, pertusis aseluler, tetanus. Jadi yang menyebabkan demamnya itu adalah dari vaksin pertusisnya. Jadi memang karena pembuatannya lebih rumit dan juga masih diimpor, harganya lebih relatif mahal. Imunisasi memiliki manfaat yang luar biasa bagi si kecil. Di Indonesia, imunisasi sudah diperkenalkan sejak tahun 1970. Imunisasi merupakan cara yang sangat ampuh dalam menjaga beberapa jenis penyakit. Dengan pemberian vaksinasi melalui suntikan ataupun oral dapat menyelamatkan banyak generasi dari serangan penyakit yang membahayakan dengan meningkatkan daya tahan tubuh yang semakin kuat. Vaksin-vaksin yang diberikan kepada si kecil yaitu yang pertama, imunisasi BCG atau Bacille Calmette Guerin. Manfaatnya mencegah penyakit tuberkulosis, penyakit yang paling sering menyerang paru-paru. Imunisasi BCG ini diberikan sejak bayi lahir. Yang kedua, imunisasi hepatitis B. Manfaat hepatitis B yaitu melindungi tubuh dari virus hepatitis B yang bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Waktu pemberian pada si kecil dalam waktu 12 jam setelah lahir. Kemudian dilanjutkan pada umur 1 bulan, lalu saat 3-6 bulan. Selanjutnya, imunisasi yang wajib diberikan pada si kecil yaitu polio. Manfaat imunisasi ini melindungi tubuh terhadap virus polio yang menyebabkan kelumpuhan. Waktu pemberian polio yaitu saat kunjungan pertama setelah lahir. Selanjutnya, vaksin ini diberikan 3 kali, yakni saat bayi berusia 2, 4, dan 6 bulan. Yang keempat yaitu imunisasi DTP atau diphtheria tetanus pertussis. Manfaat dari imunisasi ini mencegah 3 penyakit. Pertama, penyakit difteri yaitu infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, penyakit tetanus. Dan yang ketiga, pertussis yaitu batuk kerejaan. Biasanya batuk dalam jangka waktu yang lama. Pemberian vaksin ini diberikan saat bayi berumur lebih dari 6 minggu. Pemberian selanjutnya pada usia 4 dan 6 bulan. Yang kelima wajib diberikan yaitu imunisasi campak. Manfaatnya melindungi anak dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Waktu pemberian vaksin ini yaitu pada saat anak berumur 9 bulan. Dan kedua saat anak duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 atau pada saat si kecil berusia 6 tahun. Selanjutnya yaitu imunisasi MMR. Imunisasi MMR tetap diberikan meskipun anak memiliki riwayat infeksi campak, gondongan maupun rubella. Tidak ada efek imunisasi yang terjadi pada anak yang sebelumnya telah mendapat imunisasi terhadap salah satu atau lebih dari ketiga penyakit ini. Imunisasi ini juga tidak berhubungan dengan autisme. Imunisasi selanjutnya yaitu tifoid. Tifoid atau yang lebih dikenal dengan tipes adalah penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini sering ditemukan di air dan lingkungan tempat tinggal yang tidak dijaga kebersihannya. Bagaimana Moms? Apakah bayi Anda sudah diimunisasi?